Oke. Ya, shalom anak-anak semuanya, anak-anak kelas 12 IPS 1. Ya. Ya, bagaimana kabar? Sehat semua ya? Oke. Baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Hari ini kalian ujian praktek di jadwal PAK ya. Jadwal PAK. Tepatnya di jam ini. Seharusnya kita udah mulai tadi 9:30, tapi ini agak molor karena ada arahan-arahan. Ini Rahmat baru join ya. Oke. Sebagaimana yang sudah disampaikan, untuk materinya ada 3. Ada 3 materi yang mau diujikan ya dalam ujian praktik ini. Tentu dan pasti sesuai dengan SKL untuk Mapel PAK ya, Mapel PAK. Nah, oleh karena itu Rahmat, videonya dibuka Rahmat. Oke, ya. Saya berharap kalian semua tetap on kamera ya, stay on kamera selama ujian berlangsung. Oke. Nah, kita tidak berlamaan untuk memulai ini, kita langsung saja awali dengan berdoa supaya Tuhan pimpin baik kalian yang melaksanakan ujian praktek ini maupun Pak Agus yang menguji kalian. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa pengujinya ada 2 orang, ya, ada 2 orang, saya dan Bu Lasriana. Dan berhubung Bu Lasriana hari ini kontrol akan kesehatannya sehingga berhalangan hadir. Nah, dan besok dan seterusnya pasti beliau mendampingi saya. Cuma hari ini aja gitu. Jadi nanti video ini akan Pak Agus kirimkan ke beliau untuk beliau nilai juga ya, akan performance kalian masing-masing ya. Dan juga nanti tugas-tugas yang dikirim ke Rumdan yang untuk materi 1 dan materi 3. Kalau hari ini kan materi 2 saja ya, betul ya. Materi 2 saja. Nanti juga beliau saya ikutkan di dalam grup itu ya, biar beliau bisa lihat sendiri gitu. Jadi nanti Pak Agus tidak japri-japri lagi gitu, ambil dari dari grup yang kalian kirim ke grup lalu kirim ke Pak ke Bulas enggak gitu. Jadi nanti Pak Agus ikutkan menjadi peserta di grup dan itu. Nah, itu saja untuk pengantarnya. Kita langsung berdoa. Pak Agus yang pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini karena kasih Tuhan. Tuhan mempertemukan kami melalui virtual Zoom ini. Tuhan tahu maksud dan tujuan, yaitu anak-anak ini mau melaksanakan ujian praktek mereka untuk kelulusan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Engkau pimpin mereka, dan biarlah mereka boleh diberi hikmat oleh Tuhan untuk melaksanakan ini, tidak sekedar untuk kelulusan mereka yang mereka harapkan, nilai yang terbaik. Lebih daripada itu ya Tuhan, mereka mempersembahkan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan, pimpin kami semua, baik hamba juga yang menguji. Tuhan pimpin, biarlah ujian praktek ini betul-betul berkualitas, sama seperti offline di sekolah ya Tuhan. Sekalipun kami dibatasi oleh jarak, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita mulai saja dari abjad ya. Sesuai abjad, maksudnya sesuai abjad. Berarti yang sekarang ini dimulai dari Adrian untuk materi ujian yang 2. Silakan Adrian. Shalom teman-teman dan Pak Agus. Shalom. Pagi ini saya akan mempraktekkan nyanyi lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tengah
waktu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Adrian untuk Sama-sama, Pak. ya. Untuk ujian praktek yang nomor 2 sudah dilaksanakan dengan baik ya, dengan baik. Nilainya nanti ya bisa baik, bisa sangat baik kan begitu ya. Nggak mungkin Pak Agus kasih tahu di sini lah. Tapi umum aja saya katakan bahwa ini sudah baik gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nah, tadi juga nadanya pas ya, nadanya pas itu ya. Temponya juga pas. Nah, Adrian juga ini tumben-tumben, nah, ini dia serius nyanyinya gitu ya. Dia serius nyanyinya saat ini ya. Ujian, Pak, soalnya, Pak. Gimana? Bagaimana? Tahu saya lagi niat aja, Pak. Oh, lagi niat. Niat itu yang paling penting ya. Niat itu yang paling penting. Iya, Pak. Oke, mantap. Keren. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya ya. Oke, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Hilary, absen nomor 18 dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan ayat Alkitab. Ada 2 ayat yang menurut saya bagus. Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 31. Isinya, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu, apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Dengan begitu, maka kita berusaha untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan hanya agar melihat diri kita baik. Jadi, dalam masa pandemi ini, juga kita tuh harus memuji dan memuliakan Tuhan, bukan hanya buat kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua itu dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah yang dipercayai dan yang disembah umat Kristen adalah Allah yang mengasihi dunia dan manusia. Allah itu adalah kasih. Artinya, Tuhan yang disembah oleh Kristen yang memang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang maha pengasih dan maha penguasa, dan yang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini untuk menghapus dosa manusia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Allah sendiri adalah kasih. Jadi kita juga harus menjadi kasih bagi sama kita, seperti Allah mengasihi kita. Sekian, Pak. Oke. Tadi 1 Korintus 10 ayat 31, Pak. 31, terus 1 Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 4 ayat 8. Ini ayat ya, ayat. Oke. Sepertinya Pak Agus tidak bertanya lagi ya. Tadi udah langsung terjawab semua. Oke, bagus. Tapi sepertinya baca ya? Enggak di situ. Baca enggak? Enggak ada. Oh, oke. Ya, baik. Oke, siap. Kita lanjut untuk peserta berikutnya. Siapa yang berikutnya? Ya, oke, silakan. Semuanya, nama saya Laura Fatini, saya absen 24 dari 12 IPS 1. Saya mau sharing firman Tuhan pada hari ini, itu judulnya tentang belajar memahami jalan Tuhan. Itu diambil dari belajar memahami jalan Tuhan. Oke. Itu diambil dari Mazmur 25 ayat 10 yang isinya tuh segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Terus habis itu
tidak mudah kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan tuh kayak gimana. Sebab perancangan Tuhan tuh nggak bisa kita baca kayak gimana kapannya. Karena itu kita seringkali memaksa Tuhan buat mengikuti kemauan kita, kayak kehendak rencana kita. Terus tapi kita tuh sering nggak mau ngikutin jalan-jalan Tuhan, kayak merasa nggak masuk akal kadang jalannya Tuhan. Jadi kita tuh sering kayak hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah atau kayak hal-hal keinginan kita doang. Terus kalau misalkan keinginan kita nggak disetujuin sama Tuhan, kita tuh sering bersungut-sungut, sering kecewa sama Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel yang itu memberontak terhadap Maha Tinggi yang di tepi laut Teberau itu lah intinya ya. Gitu. Terus Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, di dalam firman itu. Tapi mereka tuh nggak mengenal jalanku, istilahnya kayak gitu deh. Terus itu, kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Jadi hendak membuat sesuatu yang baru tuh harus sesuai dengan perintah Tuhan atau jalan Tuhan. Walau terkadang jalan-jalan Tuhan tuh rasanya kayak berat banget, terus susah buat diikutin. Tapi percaya aja rencana Tuhan itu indah dan semua mendatangkan kebaikan bagi kita pada waktunya. Amin. Oke. Nah gini, Pak Agus mau rubah ini ya, rubah pola ya gitu ya. Nah Pak Agus nggak bertanya nih, tapi peserta lain yang bertanya. Ayo ke Laura yang berhubungan dengan situasi masa kini. Kan KD-nya gitu kan? Coba, ada yang mau bertanya? Silakan. Ini mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai kan yang kita harapkan dari apa yang kalian laksanakan ujian ini kan ada nilai-nilai Kristiani dan menghadapi gaya hidup masa kini dalam menghadapi pandemi ini. Nah, tadi kan firman sudah disampaikan nama Laura. Nah, mungkin ada yang kalian bertanya gitu, gimana caranya atau gimana lah gitu. Oke, silakan. Hilary nggak Lau? Ya, ya Hilary. Gampang kok, gampang. Ya. Apa aja sih hal-hal yang lo lakuin di masa pandemi ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kalau menurut aku lebih kayak kan kita udah dibatasin nih kayak gini, sekarang udah dibatasin lagi kan buat gereja. Mungkin kalau misalnya emang ada kesempatan gereja tuh gereja gitu. Lagi juga gereja nggak terlalu lama kan, cuma sebentar duduk diam dengerin firman Tuhan. Terus lebih banyakin waktu buat ngobrol sama Tuhan lewat doa sama lewat baca kita. Oke, itu juga nilai ya. Itu nilai Kristiani loh itu. Berdoa, beribadah, itu masuk nilai. Oke. Nah, yang kita lakukan dalam masa pandemi ini. Emang contoh nih. Beberapa tahun yang lalu setelah ada pandemi gitu, pernah dengar nggak ada dokter yang meninggal, dokter spesialis penyakit dalam, udah terkenal dokter itu, ya meninggal kan? Meninggal gara-gara apa? Kena COVID. Ya. Padahal itu dokter terbaik penyakit dalam, tapi dia kena COVID, meninggal juga. Profesinya dokter spesialis lagi, spesialis penyakit dalam, ya, cerdas, berintelektual tinggi, nah, tapi dia tidak bisa mengatasi pandemi dalam kehidupannya. Artinya yang berkuasa itu bukan dia, yang berkuasa yang menentukan hidup setiap orang itu hanya Tuhan. Nah, kita ini nggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu kita butuh Tuhan nih. Kita butuh Tuhan, kita berdoa, kita beribadah kepadanya, karena dialah kekuatan kita, dialah benteng kita, ya. Kekuatan kita hanya itu, gitu. Jadi saya setuju tadi jawaban Laura, itu bagus, oke. Jadi
membuat kita mengerti ya tentang nilai-nilai Kristiani itu. Nah, dari pertanyaan Hillary juga bagus gitu ya, membuat dia menyampaikan gitu. Oke, kita lanjut untuk peserta berikutnya, silakan. Saya, Pak. Ya. Oke, silakan. Rahmat Kristian, kelas 12 IPS 1, absen 32, dan saya akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, itu Kami Puji Dengan Riang. Ya, silakan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi beri sinar-Mu. Telah mendengar lagu saya. Oke, luar biasa. Ini kan muncul jadinya kan kemampuan Rahmat. Tepuk tangan dulu dong. Nah, coba kalau nggak ada ujian praktek, mana muncul tuh ketahuan kemampuannya Rahmat bernyanyi ya sambil apa tadi? Apa itu Rahmat tadi? Biola. Biola ya, memainkan biola. Ternyata wah punya kemampuan bermain biola, gitu kan? Oke, gini, Pak Agus bertanya nih ke Rahmat, kenapa pilih lagu itu tadi? Karena lagunya itu tentang memuji Tuhan, Pak. Karena kan memuji Tuhan dan itu lagunya memuji Tuhan di waktu kapanpun dan dimanapun, Pak. Karena tadi sumber suka yang abadi. Kalau kita berduka gitu kan, kita harus tetap memuji Tuhan, Pak. Gitu, Pak. Ya, jadi sumber kekuatan buat kita di masa ini ya, berarti ya. Harus suka memuji Tuhan. Nah, ini juga bernyanyi itu nilai Kristiani. Ya. Oke, thank you Rahmat. Mantap. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang terakhir ya. Oke, silakan. Saya ya, Pak. Masih terakhir ya? Pak Laura, siapa sih terakhir? 1, 2, 3. Oke, berarti tinggal kamu sendiri. Ya, Pak. Nah. Apa ini ya? Sabar, Pak. Oke. Tes. Suara saya ada nggak, Pak? Ya, kedengaran. Ya, lancar ya. Ya. Saya mulai, Pak. Perkenalan dulu lah. Oh ya. Iya. Nama saya Salomo Goklas Renat Manulang. Pada kali ini saya akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oke, silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Oke, ya, makasih untuk Salomo dan kalian semua sudah mempersembahkan yang terbaik. Kalian sudah maksimal dalam ujian praktik kali ini. Oke, nah untuk materi 1 dan materi 3 seperti tadi saya sampaikan, kalian kirim nanti ke Rumdan ya. Kalian kirim ke Rumdan yang grup nanti yang baru ya, grup yang baru bukan yang biasa-biasa selama ini ya. Nanti ada grup khusus untuk Rumdan ujian praktek. Nah, kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa ujian praktek kita hanya untuk tahun ini untuk kelas 12 hanya 3 saja. Kalau tahun-tahun sebelumnya sampai 4, bahkan pernah sampai 5 ya ujian praktek. Nah, berhubung ini situasi di mana serba dibilang dadakan juga enggak ya harus sudah dipersiapkan udah jauh-jauh hari ya, dan maksudnya tidak seperti yang diplanningkan gitu loh ya. Seharusnya kalian ini saya ajak untuk ujian praktek kali ini ajak keluar sebenarnya ya, ajak keluar kunjungan ke panti asuhan, tapi berhubung nggak bisa ya gara-gara pandemi ya, harus mengharuskan kita PJJ gitu, melakukan semua aktivitas pembelajaran harus dari rumah, sehingga gagal untuk kita melakukan itu sehingga ujian praktek saat ini di tahun ini untuk kalian kelas 12 yang saat ini hanya 3 materi saja, tapi itu sudah sesuai dengan SKL ya atau standar kelulusan ya, kompetensi lulusan untuk tahun 2021-2022 seperti itu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kalian, terima kasih untuk semangat kalian, antusias kalian gitu ya, dalam kalian melaksanakan ujian praktek kalian saat ini, dan saya melihat bahwa kalian semua sudah melakukan yang terbaik ya, sudah maksimal. Kelihatannya di awal-awal tadi kayaknya belum siap gitu, tapi ternyata kalian sebenarnya udah siap gitu ya. Mungkin ya
apa ya? Kalian nggak mau menunjukkan ke Pak Agus mungkin tadi ya, biar jadi surprise gitu, ya. Tapi ternyata tidak seperti yang saya duga, gitu ya. Kalian sudah siap semua, Hilary, oke. Rahma tadi sudah oke juga, Salomo udah oke, Adrian ya udah oke, Laura juga sudah oke gitu ya. Mantap kan untuk kalian semua. Tinggal saya tunggu pengerjaan ya untuk materi 1 dan juga materi 3 ya di Rumdan. Batasnya 2359 WIB. Artinya hari ini ya. Pak Agus kasih spare waktu yang sangat panjang ya. Berhubung ini ya situasinya seperti inilah gitu ya. Ya saya juga harus mengerti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup. Jadi sudah selesai ujian praktek kalian untuk mapel Pak. Oke? Ya. Akhir kata dari saya, kalian tetap jaga kesehatan ya. Ikutin prokes. Jika kalian harus keluar rumah harus pakai apa ini? Masker ya, harus pakai masker. Ya, pulang balik ke rumah harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Nggak ada sabun ya pakai hand sanitizer. Tetap jaga jarak. Jangan disepelekan. Ya. Jangan disepelekan. Orang masih banyak orang di luar sana yang nggak percaya ada COVID. Masih banyak loh. Ya. Nah, nggak usah ikut-ikutan. Pada sok beriman lagi ya kan. Nah, kita boleh beriman, tapi kita juga harus waspada ya, harus waspada. Nah, orang yang waspada itu orang yang berhikmat ya. Itu orang yang beriman itu orang yang pakai ini ya. Oke, itu orang beriman dan selalu tadi berdoa ya, rajin ibadah ya, karena kekuatan kita itu hanya Tuhan. Ya, Tuhanlah yang nanti menuntun kita, Tuhanlah nanti yang memberikan kita hikmah, ya, yang menegur kita. Oh, kamu jangan ke sana dulu deh, tunda dulu, gitu. Tuhan menuntun kita terus, gitu. Ya, oke. Itu pesan dari Pak Agus. Salam untuk orang tua di rumah, ya, untuk saudara-saudara kalian semua, ya. Semoga kita semua dilalui dari pandemi COVID-19 dan satu lagi apa? Yang baru ini apa? Omikron supaya keluarga kita semua dibebaskan dari itu, gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kembali dipimpin oleh PJ. Silakan PJ, berdoa penutup. Mari Pak Agus dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan ujian praktek kami hari ini dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Dan juga berkatilah juga Pak Agus ya Tuhan, yang dapat memiliki hari ini Tuhan. Berkatilah dia juga, berikan juga dia kesehatan serta keluarganya. Dan juga untuk Bu Lasri ya Tuhan, berikanlah dia juga kesehatan ya Tuhan, agar suatu saat dapat berkumpul dengan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Sukses selalu, ya, tetap semangat. Oke. Oke, ya sudah boleh live ya. Oke, ya makasih Tongkati. Ya, sudah boleh live ya. Oke.